Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apakah kalian ada yang sudah tahu pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab apa? Iya, benar. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai bab sistem reproduksi manusia. Nah, pada bab ini kita akan belajar mengenai 5 hal utama. Apa saja yaitu? Yang pertama, mengenai pembelahan sel. Yang kedua, mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki. Yang ketiga, yaitu struktur dan fungsi organ reproduksi pada perempuan. Yang keempat, kita akan belajar mengenai siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan yang kelima, kita belajar tentang penyakit pada sistem organ reproduksi manusia. Apakah kalian tahu apa itu pembelahan sel? Ya, pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Adapun tujuan dari pembelahan sel diantaranya, yang pertama adalah pertumbuhan. Secara biologi, pertumbuhan adalah proses pertumbuhan ukuran yang tidak bisa balik lagi. Contohnya seperti tambah tinggi. Kalau tinggi kalian nambah, mungkin nggak kalau kalian akan pendek lagi? Nggak mungkin kan? Nah, pada pertumbuhan ini sangat penting peranannya bagi pembelahan sel. Kalau tidak ada pembelahan sel, nggak mungkin kita bisa tumbuh sampai sekarang ini. Yang kedua yaitu perbaikan. Apa sih yang bisa diperbaiki? Ya pastinya sesuatu yang rusak dong. Tubuh kita juga bisa mengalami kerusakan. Kerusakannya bisa terjadi pada tingkat sel, atau pada tingkat jaringan, atau bahkan pada tingkat organ. Ada yang tahu apa contoh sederhana yang paling sering kita alami? Iya, luka. Luka adalah salah satu contoh kerusakan yang perlu diperbaiki. Yang ketiga yaitu reproduksi. Apa sih yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah perkembangbiakan. Nah, pembelahan sel yang terjadi pada reproduksi ini terjadi pada sel-sel kelamin. Kalau pada laki-laki, kita menyebutnya sebagai sperma. Tetapi kalau pada perempuan, kita menyebutnya sebagai sel telur. Yang kalau terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka akan menghasilkan janin atau biasa disebut dengan kehamilan. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja jenis-jenis pembelahan sel. Ada 2 jenis utama pada pembelahan sel. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Perbedaan yang pertama secara pembelahan mitosis yaitu pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan berdasarkan jumlah sel anak yang dihasilkan. Sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan berdasarkan jumlah anak yang dihasilkan. Perbedaan yang kedua yaitu pembelahan mitosis, sel anak identik dengan sel induknya. Sedangkan pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan sel induknya. Kemudian, perbedaan yang ketiga secara pembelahan mitosis adalah kromosom atau pembawa sifat genetik sel anak sama dengan sel induknya, atau biasa disebut diploid, atau juga bisa disebut sebagai 2N atau kromosomnya berpasangan. Nah, sedangkan meiosis berarti kebalikannya. Kromosom sel anak adalah setengah dari sel induknya atau bisa juga disebut sebagai haploid atau juga bisa disebut sebagai N yang kromosomnya setengah dari sel induknya. Yang keempat yaitu perbedaan pembelahan mitosis,
Perbedaan pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual atau tidak terjadi pada manusia. Yang tidak terjadi pada manusia ini yang reproduksi aseksual ya, karena itu biasanya hanya terjadi pada tumbuhan atau hewan yang tingkatannya rendah. Kemudian pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Nah, sekarang kita bahas prosesnya. Pertama yang akan kita bahas adalah tahap pembelahan mitosis. Di dalam sel terdapat yang namanya inti sel atau biasa disebut sebagai nukleus. Di dalam inti ini terdapat kromosom. Nah, pada inti ini dibungkus oleh membran inti. Pada pembelahan mitosis, proses pertama disebut sebagai profase. Nah, pada tahap profase ini ada beberapa tahap yang terjadi. Yang pertama adalah benang-benang kromatin memadat dan membentuk kromosom. Yang kedua, membran inti pada proses profase ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau biasa disebut sebagai fragmen. Yang ketiga yaitu sentrosom, membelah dan memisah menuju kutub yang berlawanan. Tahap berikutnya disebut sebagai metafase. Pada tahap metafase, satu hal utama yang terjadi adalah sentrosom telah berada di kutub. Kemudian, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Proses yang ketiga biasa kita sebut sebagai proses anafase. Pada proses anafase ini terjadi kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub berlawanan. Dan yang terakhir adalah proses telofase. Pada proses ini, membran inti mulai bergabung, kemudian kromosom mulai merenggang dan berubah menjadi benang-benang halus kromatin. Berikutnya, yang ketiga adalah terjadi cincin pembelahan. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap pembelahan meiosis. Nah, pada tahap pertama disebut dengan profase 1. Yang terjadi pada proses ini yaitu membran inti berubah menjadi bagian kecil atau biasa disebut dengan fragmen. Lalu, kromatin memadat menjadi kromosom, kemudian terjadi pindah sila. Berikutnya, sentrosom membelah dan menuju kutub, terbentuk gelondong pembelahan. Yang kedua disebut sebagai metafase 1. Pada tahap ini yang terjadi adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Tahap ketiga disebut sebagai anafase 1. Pada tahap ini terjadi kromosom homolog dan bergerak ke kutub. Proses yang keempat adalah proses telofase. Pada tahap ini, membran inti mulai terbentuk kembali, lalu terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi dua. Nah, ketika ini sudah membelah, proses pembelahannya disebut dengan sitokinesis. Berikutnya ada proses yang kita sebut sebagai profase 2. Pada proses ini terjadi sel anakan haploid. Kemudian terbentuk gelondong pembelahan, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan, membran inti berubah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, kita sebut sebagai tahap metafase 2. Pada tahap ini terjadi kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Setelah itu terjadi proses anafase 2. Pada tahap ini terjadi kromatid memisah yang bergerak ke kutub, dan yang terakhir dilanjutkan oleh telofase 2. Yang terjadi adalah terbentuk nukleus. Oke, sekarang kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Pertama, kita bahas organ reproduksi pada laki-laki. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama, organ bagian luar. Pada bagian pertama, ada penis, yang berfungsi sebagai saluran urin dan sperma. Pada bagian kedua disebut sebagai skrotum, yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Dan yang kedua yaitu organ bagian dalam. Pada bagian pertama kita sebut sebagai testis, yaitu berfungsi sebagai memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Kedua adalah epididymis, yang berfungsi menyimpan sperma sementara. Kemudian kita lanjut ke saluran yang panjang atau biasa disebut sebagai vas deferens, yaitu saluran sperma yang epididymis menuju uretra. Kemudian uretra.
Uretra berfungsi sebagai saluran keluar urin dan sperma. Selanjutnya, ada vesikula seminalis yang berfungsi menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Kemudian ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan dan sedikit asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Cowper dan yang berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa dengan fungsi melindungi sperma dari asam urin yang tersisa pada uretra. Kemudian ada juga spermatogenesis, yaitu berlangsung di dalam testis. Dihasilkan 4 sel sperma yang fungsional dimulai saat laki-laki mengalami pubertas dan berlangsung terus-menerus. Oke, sekarang kita lanjut membahas mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Organ bagian luar wanita terdapat vulva, yaitu celah terluar organ reproduksi perempuan, muara saluran urin, dan saluran reproduksi. Dan yang kedua yaitu labium atau bagian yang membatasi vulva. Oke. Organ reproduksi dalam pada wanita yang pertama untuk menghasilkan ovum dan tempat untuk menyimpan janin. Yang kedua, oogenesis, yaitu proses pembentukan dan pematangan sel telur. Yang pertama yaitu terjadi pada ovarium. Kedua, untuk tiap oosit primer dihasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Yang ketiga, prosesnya dimulai saat wanita masih dalam kandungan atau janin dan berhenti sementara setelah lahir, kemudian dilanjutkan kembali pada saat bekerja. Yang keempat, saat ovum habis, maka wanita memasuki masa menopause. Oke, ada yang tahu pada kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, sekarang kita akan membahas tentang siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Pada materi ini terbagi menjadi 2, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu menstruasi. Menstruasi adalah keluarnya darah, cairan jaringan, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Terjadi pada seorang wanita pada usia remaja hingga menopause. Biasanya menstruasi ini berlangsung 7 hingga 15 hari. Penyebabnya adalah meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma dan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron serta hormon LH dan FSH. Yang kedua yaitu fertilisasi dan kehamilan, yaitu proses peleburan sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tempat terjadinya adalah pada tuba falopi. Hanya akan ada 1 sel sperma yang membuahi sel telur. Proses fertilisasi ini dimulai dari ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium menuju tuba falopi. Di tuba falopi, dia akan dibuahi oleh sel sperma yang datang dari luar dan akan masuk ke dalam sel telur. Sel telur yang berhasil dibuahi nanti dia akan dibawa hingga menempel pada dinding rahim atau biasa disebut dengan implantasi. Sekarang lanjut pada kehamilan. Pada proses kehamilan berlangsung selama 9 bulan 10 hari. Dan ini dibagi menjadi 3 trimester. Pada trimester pertama, pada bulan pertama, zigot membelah menjadi embrio. Pada bulan kedua, mulai membentuk jantung dan pembuluh darah. Mulai membentuk juga dagu, pipi, dan rahang. Dan mulai membentuk organ-organ dalam. Mulai membentuk otak, dan mulai terbentuk kaki dan tangan. Di kepala terdapat titik hitam yang kelak akan menjadi mata. Pada bulan ketiga, embrio membentuk menjadi janin. Mulai terbentuk otot-otot, mulai terbentuk rangka dan tulang rawang. Kondisi janin sangat rentan. Pada trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur menjadi lebih detail.
Tidak ada perkembangan dasar seperti pada trimester pertama. Pada trimester ketiga, pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan dalam hidup di lingkungan luar. Oke teman-teman, bab terakhir yang kita bahas yaitu mengenai penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama adalah HIV/AIDS. Penyebabnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Yang diserang adalah sistem imunitas kekebalan tubuh penderitanya dan bisa berakibat kematian. Yang kedua adalah gonore atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang diserang adalah organ reproduksi pria dan wanita. Penularannya akibat pergaulan bebas. Yang ketiga yaitu sifilis atau biasa disebut dengan raja singa. Disebabkan oleh Treponema pallidum. Yang diserang adalah organ reproduksi pria dan wanita. Penularannya melalui pergaulan bebas dan penggunaan jarum suntik. Yang keempat adalah herpes. Herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 dan yang diserang adalah kulit di sekitar daerah alat reproduksi dan anus. Yang kelima adalah keputihan. Keputihan hanya terjadi pada wanita. Biasanya disebabkan oleh jamur Candida albicans, bisa disebabkan juga oleh bakteri atau parasit, dan yang diserang adalah organ reproduksi wanita. Yang keenam adalah epididymitis. Penyakit ini hanya terjadi pada pria, disebabkan oleh iritasi zat kimia komplikasi prostatektomi, infeksi mikroorganisme. Yang diserang adalah saluran epididymis pada organ reproduksi pria. Oke, setelah membahas mengenai penyakit yang menyerang organ reproduksi manusia, tentunya kita juga harus tahu bagaimana cara pencegahan dari penyakit-penyakit tersebut. Cara pencegahan yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih, bersihkan dari depan ke belakang. Yang kedua yaitu kering. Menjaga alat kelamin selalu kering karena kalau lembab akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri. Yang ketiga adalah nyaman. Gunakan celana dalam berbahan katun dan lembut serta menyerap keringat. Dan jangan terlalu ketat ya. Ganti celana dalam kurang lebih 2-3 kali dalam sehari. Yang keempat yaitu potong. Apa sih yang dimaksud dengan potong ini? Ya, potong ini yang dimaksud adalah potong rambut di sekitar organ reproduksi jika sudah panjang. Karena kalau terlalu panjang akan jadi sarang kuman. Dan yang terakhir yaitu olahraga. Kita harus rajin berolahraga dan harus rajin mengonsumsi buah dan sayur. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu pembelajaran minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.